Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia membeli buku dan juga mengikuti bedah buku pada malam hari ini, yakni Animal Magnetism. Saya sangat mengapresiasi sekali atas kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu dan akan segera kita mulai. Sebelumnya saya bacakan terlebih dulu siapa itu Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer ini lahir 23 Mei tahun 1734. Dia adalah seorang dokter yang pertama kali memperhatikan adanya perpindahan energi di dalam alam semesta antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Nah, klaim ini akhirnya dipublikasikan melalui disertasinya, yakni disertasi medisnya di Universitas Wina, yang kemudian kita kenal dengan sebutan animal magnetism. Mengenai apa itu animal magnetism, bagaimana penyembuhan dengan menggunakan animal magnetism atau kita sering mengenal dengan sebutan mesmerism ini, kemudian kontroversinya ya dari mesmerism, kemudian penolakan medis terhadapnya, dan bagaimana laporan dari Komisi Franklin ini yang membuat praktek mesmerism akhirnya dianggap ilegal ya di Prancis, dan sampai dengan laporan komisi yang mengatakan bahwa animal magnetism itu tidak ada cairan universal yang diklaim oleh Mesmer, itu tidak ada, yang ada itu hanya sentuhan, imajinasi, dan imitasi. Nah, untuk memperjelas itu semua pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita semua akan dibahas tuntas. Semua yang tadi yang berbagai pertanyaan yang muncul akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Pak Vika dengan ucapan selamat malam, Pak Vika. Selamat malam, Mas. Ya, sebelum ini Mas Suripto ya ini ya? Sebelum dimulai acaranya, saya bacakan terlebih dahulu ya runtutan acaranya biar lebih tertata. Yang pertama ada pembukaan, kemudian pemaparan materi, atau nanti kita sharing pengalaman oleh Pak Vika. Nanti waktunya 45 menit ya Pak Vika untuk sharing tentang pemaparan materinya. Kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Oleh karena itu, untuk mempersingkatnya, kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar acara pada malam hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Semoga acara akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Pak Vika. Namun sebelum pemaparan materi tersebut, saya bacakan terlebih dulu CV dari beliau. Nama Vika S. Diono, tempat tanggal lahir Kudus, 23 Mei tahun 1981, alamat Jepara, Jawa Tengah. Nah, pekerjaannya nih sebagai programmer, pengajar, hipnoterapis, konsultan multimedia, dan praktisi IT, dan juga seorang wirausahawan. Jabatan beliau sekarang sebagai direktur di Rumah Hipnosis Indonesia dan juga sebagai Presiden International Association of Hypnotherapy and Mesmerism Practitioners. Untuk Pak Vika Diono, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Di sini malam ya, saya nggak tahu di sana beda jam. Oke, sebelum saya menyampaikan isi materi, saya ingin berkenalan dengan Anda semuanya. Sekilas saja memperkenalkan diri. Mohon visualnya ditampilkan. Kameranya ditampilkan. Oke. Ini ada yang pakai nama merek handphone ini ya. Oke, terima kasih. Ya, gitu biar kita enak gitu, biar saling mengenal.
Oke, saya urutkan berdasarkan monitor ya, urutan yang tampil di monitor ya. Oke, ini ada Mbak Vera Safitri. Ya, Oke, Mbak Vera, silakan. Selamat malam Pak Vika, salam kenal. Salam kenal Ibu Vera. Mbak atau urutan pertama ini. Saya Vera Safitri, saya lokasinya di Sidoarjo, dekat dengan Uncle Sam, Pak Umar. Oh, tetangganya Pak Umar. Ya, saya juga berteman baik sama Pak Aditya, dan ini satu lagi Pak Fuadila dari Jakarta. Saling kenal ini Pak. Saya seorang pembelajar Pak, saya suka belajar, jadi mencoba menggali ilmu dari banyak guru ini. Langsung ilmu Pak, mohon izin. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Vera Safitri dari Sidoarjo ya. Lumpurnya mentah di sana Bu, lumpurnya? Sudah berhenti Pak. Oh, sudah berhenti ya? Kasat mata, tapi pastinya masih keluar. Terima kasih. Berikutnya Pak Umar Syem atau apa? Same atau Syem ini? Silakan Pak Umar. Terima kasih. Ketemu lagi Master. Senang sekali kalau ketemu Master saya. Ketemu lagi. Ya. Kalau ketemu nggak mau pulang ya situ ya. Diusir nggak mau pulang. Ingin terus pokoknya ya. Silakan perkenalkan saya. Terima kasih. Nama saya Umar Hidayat, tapi dipanggil dengan Uncle Sam. Saya ini kebetulan memang Pak Master, saya dengan Vera, dengan Mas Aditya sama Bu Nastiti. Ya, Mas Bu Nastiti kan memang satu angkatan dengan saya waktu itu. Nah, kalau dengan yang ini sudah jadi akrab, jadi saya rasa ini hal yang bagus untuk kita gitu, Pak. Jadi ini luar biasa. Ya, intinya malam ini saya mengikuti aja, yang penting saya senang gitu aja, Pak. Bahagia tanpa koma, Pak. Terima kasih. Berikutnya Mas Ferry Him ya. Ini pasti cowok ada himnya ini. Silakan Mas Ferry. Tes. Selamat malam Mas Vika. Suara saya kedengeran nggak? Sorry ini soalnya saya punya headset yang 15.000 punya Kak. Nama saya Ferry. Halo? Ya. Dengar ya? Saya Ferry dari Jakarta. Sama Mas Vika saya juga sudah berteman di Facebook, di WA juga kita sudah berteman, tapi kalau visual dan ketemu belum. Justru visual ya. Baru sekarang ini. Apalagi Mas? Profesinya apa Mas? Usia saya cukup tua, profesi saya setengah pengangguran. Wow. Karena saya sudah ini ya. Kalau Pak Vika kan pengangguran, kalau saya setengah pengangguran. Sudah pensiun saya Pak. Sudah pensiun. Sudah di atas usia pensiun. 60 ya? Kenapa? Hampir Pak. Cuma belum memenuhi syarat untuk vaksin Pak. Hampir lagi Pak. Vaksin lansia maksudnya. Terima kasih Pak Ferry. Berikutnya Pak Sugiantara Sragen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Sugiantara Sragen Pak. Kebetulan saya sebagai seorang perawat. Dan saya mengikuti ini ya untuk menambah ilmu aja, karena dulu saya pernah ikut sama Mas Iim. Iya. Alumni Mas Iim ya. Iya. Mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih. Berikutnya Mas Rahmat Jen dari Bandung ya kayaknya ya. Mas Rahmat Jen, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam juga, kenalkan, saya Ramadan, salah satu alumni dari RHI juga. Pengangguran, sampingan jadi dukun. Biar pengangguran tapi masih punya penghasilan ya. Ya. Selamat malam Mas Rahmat Zain. Berikutnya Mas BM. Namanya BM. Nama aslinya siapa Mas? Ya, selamat malam Mas. Selamat malam semuanya. Ya, saya dari Sulawesi Barat Mas. Sulawesi jauh banget.
yang kadang tanya lewat WA. Oh iya, terima kasih Mas. Selamat malam buat semua. Oke, terima kasih Mas BM. Berikutnya Ibu Nastiti. Silakan Bu Nastiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nastiti dari Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, temannya Pak Umar sama Mbak Vera ini berarti ya? Iya, iya. Oke, selamat malam. Ya. Cuman saya sekarang ini sudah lansia, jadi hanya di rumah aja. Ngomong itu, ya. Cuman ingin menambah ilmu, itu Master. Lansia itu cuma umur sih, Bu. Tapi semangat kan masih luar biasa untuk belajar ya. Pengen belajar terus, Master. Oke. Oke, terima kasih Ibu Nastiti atas kehadirannya. Berikutnya Mas Michael Aditya ya. Oke, silakan Mas Michael. Terima kasih Pak Vika. Perkenalkan, nama saya Michael Aditya. Tapi panggil Aditya aja biar nggak susah masa depannya. Oke. Kalau saya kenal komunitas seperti ini tuh dari pertama dari Mbak Vera, kemudian saya ketemu Pak Uncle Chef. Habis itu Jawa saya Timur, pergi ke ya, Semarang, iya Kak. Kemudian saya pergi ke Semarang ketemu sama Mas Riktal juga. Jadi sebenarnya semuanya sudah saling kenal ini. Oke. Kalau kerjaan sehari-hari saya sebagai karyawan kantoran Pak saya. Oh, Tapi ini sambil slash gitu. Eksekutif. Oke, eksekutif muda ini berarti ya. Oke, terima kasih Mas Michael. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya Mas Fuadilah. Fuadilah ya. Kan nama saya Vivo Adila, cuman kalau saya dipanggil 4 huruf FAHD. Oke. Ya. Saya dari Makassar. Makassar, oke, selamat malam Makassar. Coto Makassar ya? Iya. Di sini sampai saudara aja dimakan, Pak. Ngeri. Saya tahu acaranya ini dari story WhatsApp-nya Mbak Vera juga. Oke. Terima kasih Mas Fuadilah dari Makassar. Selamat malam. Mas Dian tadi sudah ya. Berikutnya Pak Taufik Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Domisili saya, kerjaan saya karyawan swasta, Mas Tafika, dan domisili saya dari Kalimantan Timur. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ke Mbak Taurina. Mbak Taurina, silakan. Perkenalkan, nama saya Taurina Widjawulandari, biasa dipanggil Taurina. Saya berasal dari Demak. Saya seorang mahasiswi. Ya. Oh, Demak dekat rumah saya berarti ya. Sekitar 2 jam dari Jepara ya. Oke, selamat malam Mbak Taurina. Berikutnya ini siapa nih? Realme 5 Pro. Dan namanya. Pak Ali tadi sudah belum ya? Pak Ali. Ya. Oke, Pak Ali, ini gambarnya kok loncat-loncat ini. Oke, Pak Ali, silakan Pak Ali. Oh ya, selamat malam. Suara saya jelas ya. Saya Oke, Ali. Saya ini handphonenya jatuh. Saya beli buku ini dari Facebook ya. Facebook yang di-share dari Mas Vika. Halo, ya, gimana Pak? Ali Pak dari Tangerang. Oh ya, Mas Ali Tangerang. Tahu bukunya dari Facebooknya Mas Vika. Oh, dari Facebook saya. Oke. Seperti itu. Salam kenal Pak Ali. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya, yang belum siapa ini ya? Gambarnya ganti-ganti terus ini. Saya Pak. Oh, yang Realme 5 Pro ini siapa ini? Saya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Vika. Saya Pak Tohirin, Pak. Walah Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ya. Ya, mengikuti ini supaya bisa menghipnotis manusia dan hewan, Pak.
Oke, selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Berikutnya Mugeni. Ini siapa ini? Mugeni, Mas. Tidak ada ini ya. Oke. Ini siapa Mas? Mugeni. Malaysia? Nah, Bekasi dia. Orang Indonesia? Ya Indonesia masih Pak. Oh Indonesia. Soalnya saya punya klien namanya Mugeni juga. Dari Pak Supanca ini juga alumni RHI kayaknya ini ya, dari Bali ya. Kemudian tidak tampil. Mas Rudi Ban. Halo Mas Rudi. Enggak ada video. Ya, halo. Halo. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mas. Videonya, ya, Mas. Saya fan berat nih ke Pak Fika. Lama kenal saya ya? Ya, lama. Cuman lirik-lirik aja di Facebook. Wah. Dari tapi fan berat ini. Oke, dari Solo, Pak. Terima kasih. Oh, Solo ya? Saya sering ke Solo. Ya, Solo. Oke, salam ya, kenal. selamat malam, salam kenal aja. Ya. Mbak Afina, yang terakhir Mbak Afina. Ya Pak, salam kenal. Salam kenal. Ini Mbak atau Ibu ini? Mbak. Dari mana Mbak Afina? Gimana Pak? Dari kota mana? Dari Batang Pak. Dari Batang. Iya. Jauh ya? Cukup jauh. Terima kasih Mbak Afina, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua. Kita akan belajar di sini. Walaupun saya di sini sebagai pemateri atau narasumber, bukan berarti saya yang paling paham atau paling tahu ya. Karena saya baru mendalami mesmerism ini dengan riset-riset saya sendiri, saya kembangkan juga. Itu baru sekitar 11 tahunan ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang lebih lama dari saya mungkin. Tapi kalau setahu saya di Indonesia baru tapi 11 tahun. Gimana Mas? Baru tapi 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. 11 tahun itu umur saya, Pak. Oh gitu, oke. Jadi dulu di Indonesia itu kan ada 3 orang yang sama-sama mempelajari dan mengembangkan mesmerism ya di Indonesia ya. Yang pertama itu saya. Cuman ini kita sudah nggak murni mesmerism versi Anton Franz Mesmer. Sudah saya modif sendiri ya. Saya berikan nama Radical Mesmerism. Alumni RHI pasti sudah tahu tekniknya seperti apa. Ini sudah bukan murni tekniknya Anton Franz Mesmer atau James Estel dan kawan dan murid-muridnya ya. Terus ada lagi Mas Dodi Megis ya. Mas Dodi Megis menggabungkan dengan unsur-unsur esoterik Jawa gitu ya. Jadi digabungkan ke teknik magnetism ya. Cuman di situ saya lihat ada unsur Reiki dan sebagainya. Oke, nanti kita bahas sedikit sebatas yang saya tahu. Mungkin Anda ada yang murid beliau, silahkan nanti disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah Mas dari Surabaya itu Mas siapa? Suaranya dari mana, Pak? Halo? Oke, sudah bisa didengar Mas suara saya? Oke, saya. Nah, yang ketiga adalah Mas Reza Anggara. Ya. Sinyalnya hilang. Oke. Tapi suara saya bisa headphone saya bisa menangkap suara Anda dengan jelas. Ya, di sini juga. Mas Suripto, suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Karena servernya kan di aplikasi Anda kan. Ya. Clear semua ya. Oke. Yang ketiga Mas Reza Anggara dari Surabaya ya. Cuman beliau belajar langsung sama Marco di mana itu di Prancis ya. Nah, ini sudah pensiun, Pak. Oh, sudah pensiun. Oke. Mas Reza waktu itu terakhir saya hubungi pensiun. Oke. Waktu itu 2010, Mas. 2009 2010. Oke, kita bertiga berangkatnya di situ bareng-bareng. Bertiga kita sama-sama ngadain workshop di Indonesia, di luar negeri. Yang saya tahu 3 itu ya. Nah, yang baru-baru ini saya tidak kenal namanya. Gitu. Nah, beliau lebih ke permainan simbol ya. Ada banyak simbol-simbol dan sebagainya yang digunakan semacam alat peraga gitu untuk disepakati bahwa itu nanti bisa menyembuhkan penyakit si klien ya. Nanti kalau kurang tepat penjelasan saya silahkan dikoreksi. Nah, jadi dulu sejarahnya seperti itu ya. Kita semua itu berangkatnya dari hipnoterapis. Awal mulai dari hipnoterapi semua, dari hipnosis hipnoterapi. Nah, dulu saya lebih seringnya mengajar di kelas hipnosis hipnoterapi gitu.
Cuma kendalanya tidak semua orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan terampil ya. Apalagi di hipnoterapi itu tekniknya kan banyak banget gitu kan. Yang benar-benar mau mempelajari secara detail dan disiplin itu orang-orang yang memang fokus di sana gitu, atau yang menunjang profesinya. Misalkan beliau adalah seorang perawat, bidan, dokter atau psikolog dan sebagainya gitu. Kalau masyarakat awam bisa kalau melihat modulnya yang tebel banget gitu, selesai seminar, selesai workshop, paling ditumpuk begitu aja. Begitu nanti dia praktek ada kasus gitu, dia tidak bisa menyelesaikan, langsung telepon ke kita. Gitu. Nah dulu waktu saya habis untuk konsultasi semacam itu. Jadi saya berpikir saya harus menemukan satu teknik untuk bisa menyederhanakan hipnosis dan hipnoterapi ini. Ya, terus saya telusuri sejarahnya. Oh ternyata ada yang lebih simple lagi, lebih kuno lagi. Cuma tekniknya Anton Vas Mesmer itu kalau 100% kita terapkan di Indonesia, tetap ada kesan mistik. Ya, kita tahu kita masyarakat kultur Asia masih kuat sekali gitu kan. Di radikal mesmerisme sendiri itu unsur mistiknya sudah saya buang gitu, masih dianggap mistik gitu. Jadi kita para alumni RHI kadang ya dianggap kalau lulus gitu, wah sudah dapat sertifikat sebagai dukun gitu kan, dukun KW gitu. Oke. Itu sekilas sejarahnya, begitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke Anton Franz Mesmer, gitu ya. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mas Suripto bahwa beliau ini seorang dokter ahli bedah ya, dan beliau kan di abad 17 waktu itu ya, Mas ya. Di abad 17 itu belum ada yang namanya anestesi ya, injeksi anestesi atau suntik bius waktu itu ya. Jadi beliau itu, ya. Kebetulan di sini ada yang medis ya, Mas siapa tadi yang perawat tadi? Oh, Mas Sugiantara ya. Anestesi medis itu baru ada tahun berapa, Mas? Mas Sugiantara. Halo. Oke. Sekitar tahun 1921 ya, abad 20 ya. Jadi zaman dulu itu kalau orang menjalani pembedahan atau operasi besar itu sangat tragis sekali gitu, karena memang dalam kondisi yang benar-benar sadar gitu dan betul-betul merasakan kesakitan yang luar biasa. Nah awalnya dari situ. Jadi beliau berpikir bagaimana caranya memanipulasi rasa sakit untuk kepentingan pembedahan. Awal mulanya seperti itu ya. Walaupun akhirnya berkembang dengan teknik-teknik yang memang di luar nalar gitu ya, di luar nalar dalam perspektif medis gitu ya, sampai beliau dikucilkan, beliau diklaim sebagai orang gila dan sebagainya gitu, karena hampir dia setiap melakukan sesi itu terapi hampir tidak mau menggunakan intervensi farmakologi ya, atau menggunakan obat-obatan medis gitu. Ya, jadi dia menggunakan konsep ini. Jadi ini berangkat dari sebuah keyakinan oleh beliau bahwa animal magnetism itu sebuah keyakinan di mana planet-planet yang ada di alam semesta ini, awal mulanya ya, planet-planet yang ada di alam semesta ini memberikan pengaruh terhadap keseimbangan tubuh dan juga kesehatan manusia. Tidak hanya manusia, tapi seluruh benda yang bernyawa ya. Kebetulan aplikasinya ke manusia dan sebagian ke hewan. Makanya disebut dengan animal magnetism, gitu. Karena awal mulanya dipraktikkan ke hewan. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya konsep energi ya. Konsep energi ini masih kontroversi, baik di kalangan para praktisi pikiran bawah sadar ya. Di Indonesia ini sangat ramai sekali. Ada yang mengatakan energi Anton Vas Mesmer itu hanya sebatas sugesti belaka. Oke, ada yang mengatakan tadi apa Mas Suripto, hanya sebatas halusinasi, ya, hanya sebagai sensasi atau hanya fenomena psikologis gitu ya. Itu tergantung siapa yang membicarakan gitu. Kalau dia memang berangkat dari seorang psikolog, dia akan menilai dari sudut pandang psikologi gitu. Kalau dia murni hanya belajar di hipnosis terapi, ya dia hanya berangkat pada permainan sugesti saja, begitu. Beda lagi ketika ada seorang praktisi Reiki atau ada praktisi metafisik gitu ya, supranatural dan sebagainya. Beda lagi.
hampir tidak ada kesepakatan definisi tentang energi ini. Dan saya yakin kalau saya tanya sama Anda semua ini, pasti tidak ada yang kompak gitu, yang sama gitu. Oke, saya acak saja. Saya mau tanya ini, definisi energi itu apa gitu ya. Saya acak sesuai profesi yang beda-beda. Oke, tadi yang medis siapa? Mas Sugiantara ya? Mas Sugiantara mana? Halo, oke. Energi itu apa, Mas? Definisi energi menurut Anda? Ya. Nah, menurut saya energi itu adalah suatu kekuatan dari, kalau pribadi dari kekuatan kita. Kekuatan yang berangkat dari secara dalam diri kita. Iya, dalam diri kita, menurut pemikiran kita. Kalau kita misalnya ingin menggerakkan tangan, berarti energi kita di tangan itu. Misalkan ingin mengangkat sesuatu, ya energi itu. Tergantung apa yang kita kehendaki. Oke, jadi energi itu bisa terlihat, terproyeksi berdasarkan apa yang kita kehendaki, lalu terjadilah. Begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Kita acak lagi yang mahasiswa tadi, mahasiswi. Ada Mbak siapa tadi ya? Aurina sama Mbak Afina. Oke, Mbak siapa tadi, Mas? Oke, Mbak Torina. Mbak Torina, apa itu energi? Oke, nggak respon. Ada yang pernah belajar tentang metafisik atau supranatural di sini? Coba tunjuk jari. Ayo ngaku. Kalau menurut aku, Mas Vika, boleh aku? Oh, boleh. Ini siapa yang bicara ya? Mas Ferry? Ya, Ferry. Oke, Mas Ferry. Oke. Kebetulan latar belakangku, aku cerita sedikit boleh ya? Aku tertarik dengan mesmerism ini 5-6 tahun yang lalu. Oke. Tahun 90-an aku belajar dulu ilmu hikmah. Jadi tradisi Indonesia ya, Mas ya. Kalau itu kan penuh dengan sesuatu yang kasat mata lah. Kebetulan aku suka sekali. Nah, aku belajar Reiki, Prana, terus terakhir aku juga berguru sama Ustadz A, Ustadz B, dan kebetulan dari berbagai tradisi lah. 2000-an mulai berkembang Prana dan Reiki, aku juga belajar. Nah, terakhir pada saat boomingnya hipnosis di Indonesia itu konser tahun 2000 awal ya. Aku skip, Mas, karena buat aku tuh belum tertarik, tapi aku sudah beli bukunya. Beberapa pengarang Indonesia ya, sama aku baca literatur dari luar. Aku cuman tertarik, cuman pengetahuannya. Nah, terakhir 2012-an aku belajar tenaga dalam, inner power. Aku nggak pernah belajar hipnosis. Sejak aku belajar tenaga dalam, aku pernah praktek yang nantinya aku tahu, oh ini hipnosis. Nah, dari situ aku jadi banyak beli lagi buku hipnosis, aku belajar. Lalu aku kebetulan browsing di internet ketemu dengan namanya Marco Pare, yang pada akhirnya tadi Mas Vika sudah sebutkan, dia gurunya dari siapa? Yang Mas Reza ya. Aku tertarik dengan gayanya dia. Kalau hipnosis kan bicara dengan pikiran bawah sadar. Kalau mesmerism versinya si siapa Marco Pare malah sudah masuk ke pikiran tidak sadar, pikiran purba manusia. Nah, lalu dari situ tuh aku mulai kali lagi terus ketemu dengan Vika, Mas Vika lah di Facebook. Aku coba tanya-tanya, cuman kita belum jodoh, Mas. Aku belum sempat belajar radikal mesmerismnya. Aku cuman tanya gimana caranya dapatin sertifikat. Jadi hipnosis aku nggak pernah belajar, magnetism aku nggak pernah belajar. Aku hanya pure belajar hikmah dan inner power. Tapi aku bisa melakukan hipnosis cuma berdasarkan baca doang. Lalu aku praktek terus menerus hipnosis. Oh ternyata gini loh. Jadi aku belajar pertama magnetism dulu, mesmerism ya, baru aku turun malah ke hipnosis. Nah dari situ terus aku gali, karena di Indonesia kan kurang sekali kan kayak seperti ini nih meeting apa seminar-seminar atau literatur bahasa Indonesia kan, aku kesulitan. Makanya begitu ada penerbit apa hipnosis ini buka seminar tentang bedah buku mesmerism, aku senang sekali. Oke, back to topic. Energi buat aku tuh sesuatu yang ada pada materi di seluruh semesta. Jadi even batu sekalipun yang namanya benda mati itu memiliki energi. Apalagi yang namanya manusia makhluk hidup.
Cuma bedanya kalau makhluk hidup yang namanya manusia itu punya roh, itu yang membuat dia hidup. Sedangkan energi sendiri, energi hidup, tapi nggak membuat orang tuh seperti manusia. Jadi dia sesuatu yang melingkupi materi tersebut. Jadi as long as dia berwujud materi, dia berenergi atau dia memiliki energi. Tinggal masalahnya apakah besar atau kecil, itu masalah lain. Itu menurut aku, Mas Vika. Makasih. Jadi energi tidak hanya sebatas di makhluk hidup saja, ya. Benda mati pun ada unsur energi itu. Benda mati pun ada. Batu. Ya. Okay. Aku pernah explore kok semuanya. Batu yang kata orang tuh katanya kalau versinya tradisional ini ada penunggunya, khodamnya. Yeah. Aku nggak penting. Aku nggak pentingin khodam. Aku cuma cek apakah dia punya energi atau enggak. Kebetulan kan kalau praktisi hipnosis bisa juga kan, mungkin kalau punya kepekaan rasa tinggal ditempel tangan kita, atau ada satu alat buat mengukur intensitas energi kalau nggak salah tuh. Yeah. Kalau gitu aku sih ngandelin cuma tangan doang atau penglihatan visual aja, Mas. Itu aja sih kalau menurut aku. Oke, luar biasa sekali ya. Itu tadi Bapak Ferry Him. Ternyata ilmunya komplit banget. Dari hitam, putih, sampai abu-abu Pak ya. Dipelajari semua. Oke, nggak apa-apa. Ini sampaikan aja semua karena kita perlu menggali. Karena ini mirip-mirip banget gitu ya, karena saya sering didatangi untuk diskusi, bahkan kita demo bareng-bareng tentang keilmuan masing-masing ya, dan itu sangat unik sekali. Anda kalau sudah ikut workshop saya, banyak cerita yang unik gitu, yang mungkin itu aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua perlu digali untuk memperluas khasanah keilmuan kita yang begitu hebatnya yang ada di alam semesta ini ya. Oke, satu lagi bisa memberikan pandangannya tentang konsep energi dari sudut pandang yang lain, tidak apa-apa ya, silakan. Tidak ada? Oke, jadi itu sekilas ya. Jadi energi, orang kalau ditanya tentang energi, apa itu energi? Dia akan mendeskripsikan sesuai dengan keyakinan-keyakinannya, pengetahuannya, pengalamannya. Itu yang akan dia deskripsikan dan dia yakini tentang konsep energi. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang energi. Ya, saya sudah pernah tanya itu ke banyak dokter, gitu. Dok, apa itu energi? Energi itu adalah hasil asupan gizi yang masuk dalam tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Benar nggak itu? Ya, benar, karena itu pengetahuan sang dokter. Nggak boleh disalahin gitu kan. Saya pernah tanya sama praktisi supernatural ya. Kurang lebihnya mirip seperti Pak Ferry Him tadi tentang konsep energi. Ya, saya pernah tanya ke praktisi hipnoterapi, ya, bahwa energi itu hanya sebatas sugesti belaka. Tidak ada unsur sesuatu yang yang tidak kasat mata yang mempengaruhi seseorang bisa sembuh, bisa mengalami sebuah healing yang sangat sempurna. Ya, jadi beda-beda. Lalu mana yang benar? Sekarang pertanyaannya, dari semua deskripsi itu mana yang paling benar? Ya, tidak usah diperdebatkan, semuanya benar. Ya, kalau diperdebatkan tidak akan pernah selesai begitu, karena sudut pandang dan perspektifnya beda-beda. Begitu. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi tentang konsep energi versi animal magnetism ya, atau versi akhirnya diganti dengan mesmerism ya. Setelah mesmerism diganti lagi dengan hipnotisme modern. Cikal bakalnya memang di animal magnetism. Energi dalam konsep Anton Franz Mesmer itu adalah sebenarnya medan magnet ya, medan magnet yang menyelimuti tubuh manusia. Ya, magnet itu seperti planet-planet yang berputar sesuai dengan orbitnya. Mereka itu kan saling tarik menarik sehingga mereka tidak tabrakan gitu. Mereka berputar sesuai dengan sesuai dengan siklusnya ya, sesuai dengan perputarannya. Matahari, bumi, bulan tidak pernah tabrakan gitu. Karena mereka sudah saling menjaga gaya akhirnya kalau di kita disebut dengan gaya gravitasi ya. Gitu. Lalu mengapa mereka berpengaruh terhadap kesehatan kita gitu. Nah, ini analoginya bahwa matahari, kemudian bumi, bulan itu berpengaruh sama dengan kalau di laut itu ya ada pasang surut air laut ya, itu dipengaruhi gitu. Nah, itu berpengaruh terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini atas fenomena-fenomena itu semua. Berangkat dari situ awal mula. Oke.
sekarang bagaimana, pertanyaan sekarang, bagaimana sekarang menggunakan konsep ini sebagai sebuah keyakinan. Awal mulanya berangkat dari keyakinan loh ya, ini bukan sesuatu yang langsung diklaim ilmiah, bukan. Walaupun belakangan sudah banyak penelitian dan itu memang bisa dijelaskan. Karena di abad 17 itu masih sangat terbatas ya pengetahuan dan juga ketersediaan untuk bisa menerima konsep ini. Begitu. Jadi animal magnetism ini adalah sebuah konsep penyembuhan yang meyakini ya bahwa ada cairan-cairan universal di tubuh manusia ketika dia sakit, entah itu fisik maupun psikis, itu ada cairan-cairan yang tersumbat. Ya. Nah, ini harus dilepaskan atau dilancarkan dengan menggunakan kalau Anton Mesmer pakai pecahan magnet. Ya, pakai pecahan magnet, benar-benar magnet ya, ditaruh di sekitar tubuh. Dulu seperti itu. Halo? Ya, masih masuk Pak suaranya. Oke. Teman-teman bisa dengar semua ya? Masih lancar ya. Masih oke. Dengar Pak, dengar. Oke. Jadi dulu konsep awalnya seperti itu. Ya. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada fenomena lain. Selain konsep energi atau magnetik tadi ya, yaitu fenomena transcendence. Di sini masih ada yang awam istilah transcendence atau trans. Jelaskan lagi Pak, biar cepat. Gimana? Dijelaskan lagi biar transcendennya. Oke, transcendence. Transcendence atau trance itu adalah kondisi di mana pikiran bisa mengakses ke dalam kondisi hypnotic state ya, atau kondisi mesmerizing ya. Kalau dulu namanya mesmerizing, kalau di hipnosis namanya hypnotic state ya, atau mengakses kondisi subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, di sini diyakini bahwa ketika seseorang mengakses kondisi itu akan terjadi yang namanya sebuah keajaiban, miracle, mukjizat gitu. Ya, akan terjadi yang namanya kesembuhan yang ajaib. Diyakini seperti itu. Cuma dulu Anton Mesmer belum menjelaskan secara detail. Ya, kemungkinan karena keterbatasan keterbatasan waktu, tidak adanya dukungan dari pihak pemerintah waktu itu, kerajaan ya, dan juga dukungan semacam komisi, kalau di Indonesia semacam Ikatan Dokter Indonesia gitu, mereka menolak gitu, bahkan dianggap gila gitu. Konsep ini dianggap gila, dianggap hoax kalau zaman sekarang ya. Cuma dalam tulisan-tulisan beliau ini sudah banyak bukan pasien-pasien yang sebelumnya tidak tertangani secara medis gitu. Anda bisa baca di buku-buku itu banyak kisahnya kan, kalau Anda sudah baca kan. Oke. Dan ini memang sangat unik gitu. Ya. Nah, berangkatnya dulu dari situ. Jadi unsur energi ini adalah medan magnet yang harus segera dibuka, cairan universal yang tertutup tadi dengan menggunakan pecahan magnet kecil-kecil. Anda bisa beli magnet di toko ada mungkin ya. Anda potong-potong sendiri, ditaruh di sekitar tubuh ya, dari ubun-ubun sini sampai di ujung kaki. Nah, daya tarik menarik itu akan mempengaruhi sirkulasi darah, akan mempengaruhi saraf otak, secara neurologis dan sebagainya. Itu keterangan yang sekarang, baru-baru ini. Dulu belum bisa dijelaskan seperti itu. Pokoknya cuma diyakini saja. Dulu itu awalnya seperti itu. Ya, jadi memang mirip seperti itu kedudukan. Oke, nah setelah ini diketahui oleh Anton Mesmer, akhirnya beliau mengembangkan lagi. Dia tidak hanya menggunakan magnet saja ya, kadang dia menggabungkan juga dengan sair. Sair kala itu oleh masyarakat Eropa masih dianggap sebagai mantra yang memiliki kekuatan magis gitu, mistik gitu. Ya. Padahal mantra itu digunakan untuk mempercepat biar si klien masuk dalam kondisi trance. Ketika sudah trance baru dibuka sumbatan cairan universal tadi. Ya. Dengan menggunakan magnet. Begitu. Kadang juga disuruh berendam di kolam. Ya, terus dikasih seperti bunga-bunga, wewangian dan sebagainya. Itu mempermudahkan untuk trance juga. Kadang disuruh memegang tongkat. Tongkat ini ada magnetnya pasiennya. Ya, jadi banyak cara yang sudah dipakai di situ.
Nah, konsep ini akhirnya dipakai oleh Marco Peret ya sebagai alat peraga gitu kan. Artinya ini diklaim yang paling original ajaran Anton Franz Mesmer. Memang benar yang paling original seperti itu. Cuma kalau kita workshop kan repot, harus memakai banyak alat peraga. Nah, dari hasil penelitian saya sendiri, ternyata tanpa alat peraga itu semua juga bisa. Gitu. Jadi di RF itu nggak pakai alat peraga apapun, tidak ada ritual apapun, kita nggak usah baca syair, baca mantra dan sebagainya. Ya, doa, mantra, syair dan sebagainya itu sebagai trigger untuk mempercepat si klien masuk dalam kondisi transcendence. Semuanya bisa dipakai asalkan tidak menyalahi belief system yang tertanam di kliennya. Ya, keyakinan, tidak menyalahi keyakinan si klien itu. Kalau dia Islam, tambahkan doa boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Kalau dia suka yang klinik-klinik mistik gitu, tambahkan mantra boleh? Boleh. Gitu. Tapi Pak Fika nggak pernah ngajarin itu di modul kok nggak ada mantranya. Nah, mantra kan bisa di Google aja kan. Nah, itu diapalin 1, 2, 3 paragraf gitu. Yang penting dia percaya aja. Tambahkan doa boleh, tambahkan syair boleh. Tambahkan kalau di Bali biasanya pakai wangian itu ya, pakai dupa ya. Pakai dupa, pakai menyan dan sebagainya ya. Nah, itu nanti kasih pemahaman gitu. Bahwa aroma dupa atau asap dupa itu adalah penjelmaan dari leluhur atau dewa-dewi. Ketika masuk dalam tubuh nanti bisa menyembuhkan tubuhnya ya. Sudah ada prainduksi sebelumnya di situ. Ya, jadi unsur-unsur hipnosis ya memang tidak bisa dilepaskan. Cuma di sini tidak sekompleks hipnoterapi dalam proses healing. Gitu. Pakai fascination bisa nggak? Pakai tatapan mata? Bisa. Ya, yang sering dipakai Marco Peret, Mas Reza, terus James Brett, kawan-kawan. Gitu. Saya juga mengatakan, tapi tatapan mata atau fascination itu, ini menurut saya itu kurang efektif gitu ya. Karena trance ada dua ya, trance dengan mata terpejam dan trance dengan mata tertutup, sleep trance dan waking trance. Menurut saya yang efektif, yang bisa optimal untuk bisa mengakses semua fenomena transcendence terkait dengan penyakit si klien, itu adalah sleep trance. Makanya saya tidak pernah menggunakan waking trance atau trance mata terbuka. Kalau sleep trance, Anda nanti bisa dilihat di YouTube saya, fenomenanya macam-macam. Ya, apalagi kalau proses reinkarnasi atau past life regression, dia bisa salto beneran dalam kondisi trance. Kalau itu tapi trance paling duduk manis, betul nggak? Kalau Mas Fika, ya. Tadi menurut Mas Fika, teknik guessing atau fascination itu kurang efektif untuk terapi penyembuhan atau membuat pasien atau target dalam kondisi trance. Begitu ya? Betul. Iya. Mungkin Pak Ferry ada pengetahuan lain, silakan kalau mau ditambahkan. Justru yang saya baca dan saya praktekkan nih, mohon maaf Pak, kita sharing aja Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Target atau orang tuh bisa trance dengan mata terbuka. Iya. Saya justru pernah, saya pernah melakukan teknik gazing. Saya hampir selalu menggunakan teknik gazing ke pasien-pasien saya. Jadi saya ini dijelaskan dulu, teman-teman mungkin nggak tahu gazing itu apa. Dijelaskan dulu. Jadi gazing tulisannya G-A-Z-I-N-G. Itu apa? Melihat. Fenomena apa gitu? Menangkap. Jadi kalau dalam hipnosis itu kan, jadi gini, hipnosis kan jadi menembus pikiran. Mohon maaf ya Pak. Bukan ini. Jadi menembus pikiran sadar dengan verbal, dengan kata-kata. Jadi misalkan tatap mata saya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Anda masuk ke dalam alam tidur. Kurang lebih seperti itu Pak ya tekniknya. Jadi murni menggunakan verbal atau kata-kata. Sedangkan kalau gazing, tes. Masih jelas Pak suaranya? Jelas ya. Kalau gazing, orang-orang atau literatur menyebutnya non-verbal hipnosis. Jadi kita murni menggunakan entah tatapan mata yang disebut gazing atau kibasan tangan atau gerakan-gerakan apapun yang murni tanpa menggunakan verbal. Nah, justru pada saat saya menggunakan gazing, menatap,
itu mereka masuk ke kondisi trans. Ada yang langsung nutup mata, ada yang langsung melek, tapi pikirannya kosong. Aku tahu pikirannya kosong. Karena pada saat aku gini-giniin, mereka tuh nggak reaksi. Terus kalau aku sugesti, masukin kata-kata sugesti, mereka tuh akan masuk. Dan reaksi-reaksi, terus terang saya masih mencari, menggali Pak ya, masih eksplor. Kadang-kadang pada saat aku guessing begini, mereka tuh bereaksi. Kelepek-kelepek, aku nggak mau nyebutnya kesurupan ya. Emang kadang-kadang kesurupan juga. Kesurupan kayak ada ngaku-ngaku dari yang mana, udahlah itu nanti skip aja Pak ya. Aneh-aneh Pak, makanya saya lagi nyari, jadi explore terus sebenarnya mana yang lebih tepat tadi seperti Mas Fika katakan, apakah dengan guessing, dengan kibasan, apa murni dengan verbal sampai dia tuh hypnotic sleep yang apa skala kedalamannya entah misalkan sampai dalam sekali baru kita masukkan sugesti. Nah, aku tadi makanya agak sedikit pengen ngebahas nih Pak. Mas Fika katakan itu. Ya, makasih. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Ferry. Luar biasa sekali pengalamannya. Oke, jadi dulu saya sebelum membuka workshop tentang mesmerism ya, kita tanya radikal mesmerism. Kenapa saya katakan radikal gini? Karena saya tidak menggunakan 100% tekniknya Anton van Mesmer. Semuanya sudah saya modif gitu ya. Dalam riset saya 2 tahun di klinik itu. Oke. Untuk teknik fascination atau gazing yang Anda sampaikan tadi, itu tidak semua orang bisa merespon dengan baik, Pak ya. Oke. Rata-rata yang bisa itu mereka yang memang apa ya? Mereka sudah peka, mereka sudah mengikuti Anda sebagai orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan penyembuhan itu, gitu. Nah, ketika dia trans, belum tentu dia bisa mengalami sebuah proses healing yang sampai tuntas. Itu yang sering saya alami. Ini misalkan kasus candu rokok misalkan ya. Candu rokok misalkan. Saya coba pakai seperti teknik itu ya Pak ya. Itu paling 7 hari balik lagi nanti. Ya. Lagi. Oke, ketika saya pakai, ya kalau saya pakai yang sleep trend, ketika saya tunggu sampai 6 bulan, saya kalau mengatakan sembuh orang sudah lepas dari candu rokok itu setelah 6 bulan konsisten ya. Wah ini Pak Ali ternyata perokok ini. Ya, nah itu bisa selesai dengan sleep trend. Bukan berarti dia nggak bisa trend, bisa, tapi untuk proses healingnya, proses penyembuhannya kurang optimal ketika saya menggunakan fascination tadi. Itu pengalaman saya. Tapi ini tetap saya sampaikan di video saya, tapi tidak saya seminarkan, hanya pelengkap saja. Dipakai silahkan, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Kira-kira begitu, Pak. Oke, tapi nanti kalau Pak Ferry menemukan teknik atau teori baru, silahkan saja. Yang menurut saya di sini, karena konsepnya ini sebenarnya untuk penyembuhan kan, Pak, konsep dasarnya kan. Sedangkan fenomena trans ini adalah cara untuk mendapatkan kesembuhan. Sebenarnya itu syaratnya dia harus trans dulu dengan peran istilah energi, gelombang elektromagnet, menggunakan pecahan magnet, menggunakan kibasan tangan, menggunakan wewangian, menggunakan dupa dan sebagainya. Bahkan baca mantra, air magnetis dan sebagainya. Itu hanya sebagai tool saja, perangkat ya, alat yang dipakai untuk menuju ke fenomena trans. Begitu, Pak. Nah, saya kan katakan tadi efektif tidaknya itu setelah melihat hasilnya. Sama-sama trans, menurut saya dalam riset saya sendiri, menurut saya itu lebih efektif yang sleep trance. Oke. Walaupun terkadang saya masih pakai yang mata terbuka ya, waking trance untuk mereka yang takut sleep trance. Ya walaupun kadang kalau sudah dikasih edukasi, mereka masih curiga gitu. Nanti kalau saya pejamkan mata terus saya terhipnosis gitu, terus nanti saya kerasukan siluman harimau, kerasukan jin, ifrit dan sebagainya. Itu masih banyak dugaan-dugaan seperti itu. Jadi mereka memilih dengan mata terbuka, trance-nya. Cuman itu harus lebih lama lagi ya sesinya, bisa sampai 3 sampai 5 kali sesi pertemuan. Kira-kira begitu, Pak ya. Silakan nanti teman-teman untuk dikembangkan lagi silakan. Karena di Indonesia banyak praktisi
yang sudah mengembangkan teknik mesmerism ini. Kira-kira begitu. Oke. Apakah waktunya sudah habis, Mas? Ya, Pak. Untuk waktunya sudah cukup untuk pemaparan materi. Untuk selanjutnya, cukup, oke. Mungkin kita diskusi panjang ya. Tadi juga mungkin Pak Ferry masih banyak pertanyaan lagi. Kita buka 3 sesi penanya dulu ya, Pak. Silakan. Boleh. Oke, Pak Bejo. Oke, kayaknya Pak Bejo banyak pengetahuannya ini. Silakan di-share di sini, Pak. Pak Bejo Sugiarto, SOC. Halo, Pak Bejo. Oke. Oke, yang lainnya Mas, silakan Mas dibuka, Mas. Ya. Pak Bejo nggak ngerespon. Yang mau bertanya. Pak Ali, oke, Pak Ali. Silakan. Tolong dicatat Mas pertanyaannya, Mas. Ya, Pak. Saya tanya, Pak. Oke. Dari Pak Teguh. Halo. Ya. Ya, halo. Tanya ya. Pak Ustadz Tohir. Ya, silakan. Ya. Mengenai judulnya magnetisme hewan itu tadi kok nggak disebut hewannya ya? Itu kaitannya gimana, Pak? Bisakah kita menghipnotis hewan? Terima kasih, itu aja, Pak. Oke, catat dulu ya. Catat dulu nanti sekalian, Mas ya. Oke. Yang kedua silakan. Jadi dari Pak Tohir ya, selanjutnya. Boleh dibuka. Saya Mas dari Sulawesi Barat. Oh iya, dari. Ya, silakan Mas. Ini Mas, kan tadi sempat disinggung masalah medan magnet yang mengelilingi sesuatu yang tadi masalah konsep energinya. Mengelilingi tubuh manusia. Iya. Kan saya juga pernah belajar Reiki, terus tentang prana. Itu kan kalau misalnya kita rasakan energi dari seseorang itu kan biasanya bentuknya beda-beda. Ada yang terasa menarik, ada yang kayak tertolak, ada yang kayak muter-muter. Jadi antara tadi medan magnet yang secara benda yang real sebagai magnet diletakkan atau dengan tangan, apakah bedanya itu, Mas? Perbedaan. Oke. Ya. Perbedaan antara tadi apa? Medan magnet antara magnet yang real. Ya. Dengan yang ada di tubuh ya, dengan ada yang di tubuh pasien tadi itu. Apa bedanya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Nomor 3. Ya, satu penanya lagi ya. Nanti kita. Pak Ali saya mau tanya itu. Pak Ali tunjuk jari. Ya, boleh langsung dibuka voice-nya. Saya tidak mendengar suaranya Pak Ali. Masih di unmute ini, Pak. Oh iya, maaf. Oke. Saya mau nanya, Mas. Ya, monggo, Pak. Ya. Suara saya jelas, Mas? Jelas, sudah terdengar, Pak. Oh ya, kondisi trans tadi itu bisa memperburuk kan itu tujuannya healing tadi ya. Mungkin nggak kondisi trans itu memperburuk keadaannya gitu loh. Yang saya mau tanyakan. Atau memang otomatis pasti healing gitu. Ya. Oke. Baik, makasih. Ya, itu tadi ada 3 penanya ya Pak Fika, ada dari Hirin. Nomor 1, Mas. Dari Ustadz Tohirin. Bisa hipnotis dengan hewan, mempermasalahkan tentang apa? Oh ya, ini memang magnetisme ya. Jadi ini banyak yang salah paham. Saya juga banyak WA masuk itu menanyakan, Pak itu yang dihipnotis hewan ya Pak, bukan manusia gitu. Karena bukunya judulnya Animal Magnetism. Sebenarnya itu hanya istilah saja Mas ya. Yang ini fungsinya digunakan untuk manusia, dimanfaatkan untuk manusia. Nah tadi ada pertanyaan juga, apakah bisa digunakan untuk melakukan mesmerism ke hewan? Bisa dengan menggunakan fascination, dengan tatapan mata ya. Kalau ayam itu biasanya kepalanya dipegang gitu, terus di depan nanti kasih jarum atau apa digerakkan lurus. Nah itu membuat matanya melotot terus kan.
itu fascination juga. Nah, kalau sudah melotot terus nanti tubuhnya kaku. Itu disebut trance juga, versi hewan. Bisa, untuk hewan bisa. Cuma animal magnetism ini hanya istilah saja yang kemudian diganti dengan mesmerism. Kemudian diganti lagi dengan hipnotisme modern. Seperti yang kita kenal saat ini. Gitu, Mas. Nomor 2, Mas. Yang nomor 2 dari Pak GM, bedanya medan magnet yang mengelilingi tubuh kita sama medan magnet yang real. Oh, oke. Sebenarnya itu sama, Mas. Zaman dulu itu masih menggunakan alat peraga, ya, menggunakan magnet, menggunakan tongkat yang ada magnetnya. Bahkan gurunya Anton van Mesmer, ya, Maximilian namanya, beliau seorang pendeta. Beliau menggunakan apa itu namanya salib, ya, salib yang dikasih magnet, ya. Dibacakan dulu firman-firman Tuhan, kalau sudah mau trance diketuk keningnya, gitu, langsung tumbang. Jadi gurunya seorang pendeta sebenarnya. Itu ada magnetnya. Ya, sekarang banyak digunakan praktek oleh para pendeta ya, yang ada aksi tumbang-tumbangan itu loh. KKR atau apa itu. Ya. Oke, jadi itu sebenarnya sama, cuma sekarang lebih praktis lagi, bisa kita lakukan tanpa menggunakan alat peraga apapun. Karena sebenarnya tubuh manusia itu sudah mengandung energi atau medan magnet. Kira-kira begitu, Mas, jawabannya. Mungkin ada yang mau menyempurnakan lagi? Silahkan. Ya, tanggapan dulu dari Pak Tim bagaimana? Ya, silakan. Apakah sudah jelas atau mau menanggapi? Ini Mas, masalah yang mungkin perbedaan bentuk yang dirasa dari tubuh pasien misalnya. Kan ada yang ada yang menarik, ada yang sensasi. Oke. Oh, begitu. Itu namanya sensasi, Mas. Jadi ketika seseorang trance, dia merasakan sensasi energi itu beda-beda ya. Ada yang hangat, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang getar, ada yang seperti dialiri listrik, dan dia benar-benar kejang kayak dialiri listrik, ya. Kemudian kebanyakan mereka rasanya seperti ditarik, ya, ditarik atau didorong dan sebagainya. Itu di awal mereka kan sudah ada pengetahuan atau setidaknya informasi tentang itu. Makanya pikiran bawah sadar akan buat kesimpulan yang sangat cerdas. Oh, ketika nanti saya di mesmerizing dengan animal magnetism, saya akan mengalami fenomena seperti itu. Saya yakin kebanyakan orang yang belum, yang akan melakukan pengobatan dengan mesmerism atau hipnosis hipnoterapi, mereka sebelumnya pasti sudah dapat informasi tentang itu. Walaupun terkadang pengetahuan mereka masih belum tepat, ya, kadang perlu diedukasi dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah masuk prainduksi kalau kita lihat dengan perspektif hipnosis hipnoterapi. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Kira-kira begitu, Mas Bim. Iya. Oke, Mas. Oke, berikutnya Mas Suripto. Dari Pak Ali, kondisi trance itu kan apakah bisa memperburuk suatu keadaan atau memang otomatis trance itu terjadi recovery atau terjadi healing, Pak? Dari Pak Ali pertanyaannya. Oh, oke. Sebenarnya fenomena trance ini kan sudah ada sejak zaman purba, manusia-manusia prasejarah sebelum mengenal peradaban, Mas. Ya, jadi dulu manusia-manusia prasejarah itu kalau mereka sakit, mereka kan melakukan ritual kan. Mereka hidupnya berkelompok, bersuku-suku, dan biasanya nanti ketua sukunya akan memimpin upacara. Dibuatkan sebuah api unggun, nanti yang sakit ditaruh di situ, dibacakan doa-doa, mantra untuk memanggil dewa-dewi, roh leluhur dan sebagainya agar mengobati si klien si sakit tadi ya. Orang kalau dengan khusyuk mengikuti ritual semacam itu, otomatis dia trance. Nah, ketika dalam kondisi trance itulah terjadi yang namanya regenerasi sel, pembangkitan daya imun, dan sebagainya. Kebetulan ini pernah diteliti oleh salah satu alumni Rumah Hipnotis Indonesia, beliau seorang dokter. Beliau meneliti di Pontianak, ya, di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, ya. Pada suku Dayak masih di pedalaman, Mas, bukan suku Dayak yang sudah modern, ya, yang masih di hutan-hutan. Nah, dokter ini penasaran, ya, kenapa mereka ketika sakit mereka tidak mau datang ke dokter,
Ya, jadi diobati oleh ketua sukunya yang di sana. Nah, itu diuji, Mas. Sebelum mereka melakukan upacara ritual, diambil sampel darahnya. Sel darah merah berapa, sel darah putih berapa, dan sebagainya. Setelah selesai upacara, dites lagi. Ternyata terjadi peningkatan yang signifikan untuk menuju ke kesembuhan. Nah, dalam keyakinan manusia prasejarah, ya, bahwa fenomena trans adalah fenomena yang paling ideal untuk melakukan kesembuhan atau penyembuhan, ya. Dan untuk menuju ke arah sana ini ada banyak cara. Tidak harus dengan hipnosis, tidak harus dengan terapi, tidak harus dengan mesmerism, ya. Bisa dengan berzikir juga bisa, dengan KKR kalau di Kristen itu, ya, atau dengan membaca doa rosario kalau di Katolik, ya. Karena saya pernah melakukan treatment di gereja Katolik di depan altar Bunda Maria dan sebagainya. Saya bacakan doa, ya, saya bacakan doa versi orang Katolik, ya. Seorang penyembuh harus profesional, ya. Ruqyah bisa, versi Kristen bisa, versi Katolik bisa, versi Hindu Buddha bisa. Saya pelajari semua itu, ya. Saya belajar dari para pendeta, dari pedanda di Bali, itu saya belajar dengan mereka semua. Intinya adalah ini saya gunakan sebagai tools agar mereka trans sesuai dengan belief system yang mereka yakini. Itu aja sih. Ya, jadi Anda boleh pakai tool apapun boleh. Ya, seperti Mas Rahmat Zian ini pakai toolsnya dukun di Sunda, ya. Ya, kamu pakai apa itu, Mas? Pakai dupa, ya. Nah, itu pasiennya lebih cepat trans kalau pakai dupa daripada dibacakan ayat suci. Ya udah, nggak apa-apa, pakai aja dupa. Yang penting dia trans. Oke, kira-kira gitu, Mas. Ya, jadi ketika Anda masuk dalam kondisi trans dengan cara apapun, tidak harus animal magnetism, tidak harus hipnosis, dengan cara apapun, dengan pendekatan agama Anda bisa. Ya, di situ terjadi keajaiban, miracle, mukjizat, ya. Bahkan pendeta Budi itu di gerejanya sering mengadakan acara KR. Ada salah satu jemaatnya yang lumpuh bawa kursi roda. Ketika pulang, kursi rodanya disuruh ninggalin di gereja. Dia pulang disuruh jalan. Lumpuh, Mas itu. Ya, itu saya dikirimi videonya. Bisa dilihat di YouTube saya. Ya. Jadi Anda bisa lihat di YouTube saya, itu banyak sekali bagaimana membawa seseorang trans dengan pendekatan Kristen, pendekatan Islam, Hindu, dan sebagainya. Begitu. Oke, kira-kira itu, Mas. Oke, terima kasih. Nah, kita paling. Ada tanggapan lagi? Saya setuju sekali dengan. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Bejo Sugiarto, ya. Ini ada pertanyaan tapi lewat teks karena beliau masih di mobil katanya, masih perjalanan. Ini pertanyaan seperti ini, Pak Vika mau tanya, untuk radical mesmerism itu tingkat kedalaman trans yang bisa dicapai sampai mana? Apakah bisa untuk anestesi atau menghilangkan nyeri atau mati rasa? Oke, kita agak melenceng sedikit karena radical mesmerism ini sudah tidak murni lagi, ya. Boleh dikatakan radical mesmerism ini mesmerism masih KW gitu. Saya sesuaikan dengan kultur orang Asia, terutama Indonesia, karena saya risetnya di Indonesia gitu. Sedangkan mesmerism di Eropa kulturnya sudah beda gitu. Oke, untuk radical mesmerism itu saya membagi tingkat kedalaman trans ada 5. Ya, kalau hipnosis hipnoterapi ada yang membagi sampai 34, 52 dan sebagainya. Ini saya bagi 5 aja karena saya tahu orang Indonesia itu males kalau disuruh menghafalkan. Ini 5 aja, apa enggak saya juga masih sanksi gitu. Yang pertama adalah light trance, trance masih di permukaan. Ini orang hampir tidak bisa membedakan antara kondisi sadar dan bawah sadar. Kebanyakan mereka mengatakan, Pak, saya masih sadar gitu. Light trance. Anda memejamkan mata saja itu sudah light trance, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang aku, Pak, saya nggak bisa trance. Nah, kalau kamu nggak bisa trance, berarti otakmu kosong, nggak ada isinya, gitu kan. Karena semua informasi diserap ketika Anda trance. Kalau nggak trance, tertolak, tidak akan masuk terekam, gitu. Yang kedua adalah medium trance. Medium trance ini sudah mulai ada fenomena relax, tenang, kadang terjadi REM, rapid katalepsi mata, ya, REM, rapid eye catalepsy. Yang ketiga adalah somnambulism atau deep trance. Nah, level ketiga ini kondisi minimal untuk melakukan healing atau pengobatan. Begitu. Kalau di mesmerism dalam hitungan detik kita bisa masuk ke level ketiga ini, ya. Tapi kalau menggunakan hipnosis hipnoterapi kurang lebih 15 sampai 30 menit. Karena kita menduksi menggunakan sugesti.
diinduksi, masih dipening lagi, diperdalam, dan sebagainya. Apalagi kalau dia tipenya low suggestibility, ya itu tantangan terberat buat hipnoterapis. Ya. Yang keempat adalah profound somnambulism. Nah, ini sudah mengalami halusinasi, ya bisa positif visual hallucination, bisa negatif visual hallucination, termasuk bisa terjadi anestesis otomatis sebagian. Yang kelima, ini yang menemukan James Esdaile, ya disebut dengan Esdaile state, ya atau state koma, seperti fenomena koma. Jadi kalau sudah dia masuk ke level 5 ini, dia akan terjadi anestesi. Nah, oleh beliau dulu, waktu beliau bertugas, itu dia menyelesaikan 345 kali pembedahan dengan fenomena koma state ini. Beliau yang menemukan. Ya, jadi pembedahan besar, kemudian amputasi dan sebagainya, beliau menggunakan fenomena ini. Nah, apakah RM ini bisa mencapai level kemana? Ya bisa kita programkan, mau sampai di deep trance saja, atau memang menghendaki sampai coma state. Itu tergantung kondisi si klien. Begitu kira-kira Pak Bejo Sugiarto ya. Oke, ada tambahan lagi untuk dilengkapi Bapak-bapak Ibu. Mas Umar ada masukan? Mbak Vera. Pasti Pak. Oh, oke, boleh. Kalau yang koma tadi nggak bisa balik gimana Pak? Koma terus Pak. Koma ini jangan disamakan seperti koma orang yang hampir meninggal sakaratul maut gitu ya. Ini hanya istilah saja, yaitu kedalaman trance yang paling bawah, hampir menyentuh ke gelombang delta ya, hampir ke transisi ke delta gitu ya, antara theta dan delta begitu. Nah, dulu si James Esdaile ini memang dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dari kondisi coma state. Ya. Jadi selesai dioperasi gitu, dimasukkan kamar, dibiarin aja itu 1, 2, 3 hari sampai si pasien bangun sendiri. Iya, dia nggak tahu bagaimana cara membangunkannya. Karena apa? Kebanyakan orang kalau sudah masuk coma state, mereka menolak dikeluarkan, dibangunkan. Karena rasanya enak banget. Bahkan terjadi yang namanya astral projection ya. Kalau di Jawa itu namanya sukma dan sebagainya. Ada fenomena supranatural di sana. Itu bisa, tetap bisa, Mas. Mas Vika. Oke, misalkan Mas Ferry. Kalau dalam RM bagaimana cara merilis atau menaikkan gelombang otak di still state atau coma state kalau pakai cara RM? Ngorek-ngorek dikit. Coma state ya? Ya. Tekniknya gimana? Oke, yang pertama kalau boleh harus ikut kelas dulu gitu. Harus ikut workshop saya dulu. Workshop terdekatnya kapan Pak Vika? Oke, sebenarnya gini Mas, ya semua fenomena trance itu sebenarnya bukan teknik ya. Teknik itu apa saja, silakan Anda pakai gitu. Mau pakai pendekatan spiritual, supernatural, pakai yang ilmiah, realistis dan sebagainya, silakan aja. Yang penting itu bagaimana kita melakukan pendekatan ya, pengakraban atau building record sama si klien. Bagaimana terjadi chemistry, bagaimana biar dia percaya dengan saya. Bagaimana biar dia merasa aman, dia merasa yakin bahwa saya adalah seorang profesional yang bisa membantu masalahnya. Maka apapun instruksi kita pasti diikuti. Itu yang buat dia mudah trance. Tidak ada namanya resistensi, kekhawatiran, penolakan, ketidakpercayaan, keraguan, dan sebagainya, ketakutan, dan sebagainya. Kalau itu sudah muncul, walaupun dia tipe orang yang mudah banget trance, high suggestibility ya, dia tetap tidak bisa trance. Hati-hati. Ya. Jadi jangan tanya teknik apa yang paling cepat membuat orang trance. Teknik itu apa saja boleh Anda pakai. Yang penting bagaimana Anda melakukan pendekatan klien agar terjadi kepercayaan. Anda diyakini sebagai orang yang profesional bisa membantu masalahnya. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mas? Bagaimana merecovery atau membalikan pasien dari kondisi coma state, ya, mengembalikan, mengeluarkan dari kondisi coma state. Coma state ya. Oke. Sebenarnya ini kita bahas ya, ini Pak Umar senyum-senyum. Ini materi Mas Ferry saya masuk ke sini.
Nanti aku mau singgung ke animalnya Frans. Oh gitu. Oke, saya membuat 7 cara secara bertahap, dari cara yang paling halus, lunak, sampai cara yang paling kasar dan tidak sopan. Kurang sopan ya, agak ekstrim gitu ya. Oke, yang pertama yaitu mengintervensi kelopak mata ya, bisa dikibas-kibaskan gini atau ditiup. Ya, itu bisa, yang keras. Tapi kalau Anda habis makan pete atau jengkol jangan, nanti dia muntah. Yang kedua, kalau dia masih tidak mau bangun, dia menolak bangun, ya, Anda bisa menepuk pipinya, sebut namanya. Ya. Pak Ali, silahkan buka matanya gitu ya. Kalau masih nggak mau bangun lagi, jangan ditampar loh ya. Nanti dia bangun, ditampar balik nanti. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan percikan air. Percikan air, Mas. Jadi ambil segelas air, celupin jari-jari kita, percikan ke wajahnya. Jangan disiram loh ya, jangan disiram, dipercikkan aja. Oke. Yang berikutnya ya, yang keempat, pakai cara dibimbing ya, pakai cara hipnosis ya, saat terminasi itu. Oke, Pak Ali, saya hitung 1, 5, secara perlahan Anda harus keluar dari kondisi ini ya. Tepat hitungan kelima Anda harus buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, pelan-pelan. Oke, yang berikutnya kelima yaitu sedikit kita ancam. Sedikit kita ancam ya. Pak Ali, kalau Anda tidak mau keluar dari kondisi ini, atau Anda menolak saya keluarkan dari kondisi ini, ya, maka saya akan memprogram pikiran Anda agar berikutnya nanti gagal masuk kondisi yang sama. Supaya Anda tidak bisa lagi menikmati fenomena ini. Diancam, kayak gitu. Dalam hitungan kelima, Anda harus buka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau semua cara tadi tidak mempan, ini cara yang paling akhir, agak ekstrim. Pak Ali, kalau Anda menolak saya bangunkan, ongkos terapinya 3 kali lipat. Dia langsung buka mata. Saya jamin. Pak, terakhir Pak, gimana Pak terakhir? Mau dikubur. Tanya Pak Ali ya. Pak Ali atau Pak Ferry Pak sebenarnya? Pak Ferry. Oh Pak Ferry, sorry Pak Ferry ya Pak Ferry. Ini cara Pak yang terakhir Mas. Ya ini yang terakhir agak kurang sopan. Ini dipakai yang paling akhir saja. Ini misalkan pas kliennya namanya Pak Ferry gitu. Kita bilang kayak gini, Pak Ferry, kalau Anda menolak saya bangunkan, saya keluarkan dari kondisi ini, ya, maka biaya terapinya 3 kali lipat. Saya tunggu dari sekarang. Dia akan buka mata. Beneran dia nggak mau buka mata, tambahkan charge-nya 3 kali lipat beneran ya. Karena kita dibayar berdasarkan durasi. Saya mau cerita dikit boleh Pak ya? Oke, boleh. 3 tahun yang lalu. Ya. Halo. Pak Ferry atau Pak Ali ini ya? Oh Pak Ferry, Pak Ferry. Ya ini ada Mbak Fe mau tanya. Oh ya Mbak Vera dulu deh, Mbak Vera dulu deh. Vera Ferry. Oh Mbak Vera. Ya Pak. Vera atau Ferry? Vera dulu. Mbak Vera dulu. Oke, Mbak Vera. Oke, Pak Vika, saya mau bertanya untuk tentang proses healing dari mesmerism ini, Pak. Kalau di hipnoterapi setelah sudah masuk kondisi trans, itu kan pasti ada sugesti. Ya. Kalau untuk di mesmerism sendiri ada perlakuan khusus atau memang hanya memakai magnet tadi, Pak? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Setelah saya jawab, Anda harus ikut kelas ya. Bisa ikut kelas saya atau Pak Umar nanti. Kelas terdekatnya kapan, Pak Vika? Gimana? Kelas terdekatnya kapan? Ya, nanti... Oh, Jakarta. Jakarta nanti 28 Maret, Mas. Surabaya minggu ini, Mbak. Malah Surabaya. 21 Maret ini Surabaya. Apa bisa catat nih? Jadi gini, Mbak Vera. Oke, Mbak Vera, pertanyaan bagus sekali ya. Bedanya apa sih dengan hipnoterapi yang menggunakan intervensi sugesti ya? Di hipnoterapi itu bedanya gini. Di hipnoterapi klien itu harus dibuat trans dulu, baru diintervensi dengan sugesti. Nah, Anda sebagai seorang hipnoterapis punya otoritas penuh untuk menyusun sugesti atau menggunakan teknik-teknik terapeutik yang dibutuhkan oleh si klien, ya.
kebanyakan menggunakan direct suggestion dan sebagainya ya. Kalau di mesmerism ya, atau di radical mesmerism ini, si klien dibentuk dulu sugestinya ya, tapi menggunakan indirect suggestion atau sugesti tidak langsung. Ya, biasanya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini macam-macam, ada sampai 100 pertanyaan dan sebagainya. Kalau di radical mesmerism kita cuma mengajukan 2 pertanyaan saja. Ini saya skip karena ini rahasia, karena di situ value radical mesmerism. 2 pertanyaan ini ketika kita tanyakan ke klien, otomatis akan menjadi sugesti untuk dirinya sendiri. Indirect suggestion, saya sebut sebagai indirect suggestion ya. Kemudian kita bikin trends. Nah, ketika trends ini, sugesti tadi akan dijalankan secara otomatis, ya, secara otomatis karena sudah sangat cerdas sekali pikiran bawah sadar kita. Terus kita ngapain Pak ketika dia trends? Ya, kita diam aja, nungguin dia. Kita bisa WhatsApp-an, Facebook-an, sambil nungguin gitu ya. Jangan sampai nungguin pasiennya sadar gitu Pak ya. Ya, nanti ada durasinya Mbak, ada durasinya. Okay. Untuk kasus yang ringan sekian menit, yang sedang sekian menit, yang berat sekian menit gitu. Kalau di radical mesmerism seperti itu. Kalau di Anton Fast Mesmer, saya kurang paham berapa durasi yang dipakai ya. Tapi di RM itu saya buat sedetail mungkin. Begitu. Itu bedanya. Jadi kalau di hipnosis terapi Anda pakai sugesti secara langsung karena Anda yang berdiskusikan. Kalau di sini enggak. Si klien yang membuat sugesti itu sendiri. Kita hanya memberikan trigger berupa 2 pertanyaan. Nah, ini sifatnya fleksibel. Jadi sugesti yang dibentuk itu sesuai kebutuhan si klien, bukan sesuai pandangan, perspektif, idealisme si terapisnya. Ini kenapa hipnoterapi teman-teman banyak yang kurang optimal, ya, karena mereka mendeskripsikan kata sembuh itu dengan menggunakan idealisme dia sebagai seorang hipnoterapis, padahal itu tidak diinginkan oleh si klien. Itu yang terkadang kurang optimal hipnoterapinya. Begitu. Ini salah satu kelemahan di hipnoterapi, bukan berarti hipnoterapi lebih jelek dari mesmerism, bukan. Masalah alat ini, baik tidaknya, powerful atau tidak, tergantung siapa yang memainkan. Ibarat pedang itu, kalau Anda punya samurai, saya juga cuma pakai samurai, Anda jarang berlatih, saya berlatih setiap hari menghadapi 10 musuh, setiap hari minimal, tentu saya lebih terampil daripada Anda. Kira-kira begitu ya. Terima Jadi kasih tidak Pak Vika. Keren. Oke, sama-sama. Nanti lebih detail di workshop. Ya, sama. Oke, Pak Ali, Pak Ferry ya, Pak Ferry. Tapi Mas Vika, ya. Untuk para ini suara siapa ini? Siapa ini? Keilmuan ya, itu kadang-kadang mereka tuh merasa keilmuan dia lebih baik loh. Kayak dia spesialis hipnosis, merasa hipnosis lebih baik, spesialis hitam dia lebih baik, atau spesialis magnetisme jadi gini lebih Pak. Baik. Oke, saya paham Pak. Itu sebenarnya ego kita sebagai seorang marketer ya. Bagaimana kita mencari pasar yang sebanyak-banyak dengan mengklaim sebagai yang terbaik nomor 1 gitu. Kecap itu selalu nomor 1 Pak. Ada nggak kecap nomor 7, nomor 10? Ya, mungkin cuma RM aja kan. RM itu adalah mesmerism yang KW level 13. Sudah KW level 13 lagi. Nggak apa-apa, kita diklaim sebagai KW, nggak apa-apa. Memang ini sudah tidak murni lagi mesmerism versi Anton Franz Mesmer. Jadi itu masalah branding aja sih Pak, kalau itu ya. Semuanya boleh mengklaim. Sebaiknya kalau pandangan sampai... Mas Vika pribadi sendiri bagaimana? Ada hipnosis, ada magnetism atau mesmerism, ada gendam, ada lagi pukau. Menurut pandangan pribadi Mas Vika, karena ini kan terbatas, yang mana yang kira-kira yang better atau yang the best? Yang lebih baik. Kita bicara tool di sini Pak. Pandangan pribadi gitu ya. kan. Secara pribadi gitu. Oke. Kalau Anda tanya secara pribadi ya radical mesmerism terbaik Pak. Karena ini pribadi saya. Jualan. Oke, saya kan juga trainer hipnosis hipnoterapi ya. Saya sudah 15 tahun. Iya, berkecimpung di dunia ini. Terus tadi pertanyaannya bagus, ada puko, ada gendam gitu. Saya punya pandangan tersendiri ya. Tapi jangan dikonfrontasikan ke master gendam atau puko dan atau tenaga dalam. Nanti mereka marah gitu kan.
Gitu. Jadi gendam itu ya muaranya sama, yaitu fenomena trans, tapi cara belajarnya beda. Eropa punya hipnosis, Nusantara punya gendam. Ya, Malaysia punya bukau. Gitu. Ya, saya sudah ketemu banyak praktisi lintas negara, Pak, termasuk para dukun-dukun dari India, dari Pakistan, dari Malaysia, ya. Bahkan di Singapura itu, Pak, walaupun negara kapital, negara sekuler, di sana dukun masih banyak dibutuhkan. Betul. Di Timur Tengah pun ada magnetism loh, Mas Vika. Gimana? Oh ya. Di Timur Tengah ada magnetisme tuh, bahkan mereka mengklaim tuh dari ribuan tahun. Nah, yang jadi balik ke topik kita ya, aku bingung nih mengenai Franz Anton Mesmer. Di buku aslinya, aku kan kebetulan nggak baca, cuma baca literatur terjemahan yang sekarang ini. Apakah dia pernah mempelajari budaya Timur tentang magnetisme sebelumnya, sehingga mempengaruhi pola pikir dia mengatakan bahwa di dalam aliran tubuh manusia itu ada aliran darah yang sifatnya magnetis. Makanya disebut ada magnetism fluid yang pada kedepannya nanti dikoreksi oleh para penerusnya dia. Apakah dia itu dipengaruhi oleh, misalkan dia pernah belajar atau pernah baca? Karena kan yang dia rintis atau yang dia keluarkan itu sebenarnya bukan hal yang baru juga, walaupun di Eropa ya, betul, mungkin baru. Di Timur Tengah tuh sudah ada, bahkan Reiki lebih duluan. Reiki itu tahun 2000 tahun yang lalu. Prana pun demikian, ya. Master Mikao Ushi. Ini Pak, kalau kita mengklaim mana yang paling duluan, karena ini fenomena trans, fenomena yang dimiliki oleh pikiran manusia, ya kita merunut nenek moyang manusia tertua di dunia itu di mana? Di Afrika. Afrika ya. Timur Tengah masih kalah, Pak. Ya, semua nenek moyang manusia itu awal mulanya dari Afrika. Nah, itu berdasarkan literasi yang saya baca. Yang paling tua di sana sebenarnya praktek-praktek perdukunan yang paling tua di Afrika sebenarnya. Iya. Nah, masalah Anton Fassbender tadi pernah belajar budaya ketimuran dan sebagainya. Dalam literatur yang saya baca, ketika beliau membuat animal magnetism itu, beliau setahu saya tidak dipengaruhi selain budaya di Eropa saja. Beliau baru terkenal itu ketika membuat teori animal magnetism itu. Dia ya sama seperti dokter-dokter biasanya gitu. Begitu, Pak. Ya, Pak. Ya mungkin ada kemiripan ya dengan apa di Timur Tengah, di Afrika, di Asia dan sebagainya. Apalagi di Cina itu kan mirip dengan titik meridian ya. Cuma mereka pakai jarum yang dikenal sebagai akupuntur dan sebagainya. Ya, silakan, Mas. Waktunya sudah ya, Pak, karena memang sudah 9. Oh iya. Sudah habis waktu. Mungkin kalau Pak Ferry dan kawan-kawan mau diskusi lebih lanjut, mungkin bisa tanya jawab di WA group. Kami fasilitasi mungkin 2-3 hari baru grup itu kami bubarkan karena memang waktunya sudah cukup. Ya rasa itu saja. Oke. Terima kasih Pak Vika dan Mas Sureto. Saya belum dikirimi bukunya, Mas. Ya, Pak, siap. Nanti kalian sama souvenirnya. Kirim ke rumah ya, saya dikirimi bukunya untuk kenang-kenangan. Siap, Pak, nanti sekalian sama souvenirnya. Oke, sip. Ini peserta dikasih sertifikat nggak? Ya, Pak. Dikasih sertifikat nggak? Kalau butuh sertifikat nanti tak bikinin sertifikat. Ya, tapi nanti. sertifikat ya. Sertifikat. Ya, Pak, mungkin bisa sertifikat. Diperbincangkan di grup lah itu masalah sertifikat. Oke. Saya minta daftar namanya nanti saya share di grup. Baik. Terima kasih Pak Vika dan Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, Mas. Sudah. Terima kasih sama teman-teman ya. Luar biasa sekali diskusinya. Saya sebagai moderator. Pak Ferry, Mbak Vera. Terima kasih dan Mas Ali. Sekalian. Mas Taufik ya. Terima kasih. Ada quote semoga nanti dipertemukan lagi. Ada quote nih terakhir nih dari Pak Vika nih. Hidup apa nih kuat ini? Wah, ini motivator ini. Kan menyampaikan ini. Oke, ini quote dari saya. Ya, kata Pak Vika, hidup hanya sekali, warnai dengan karya-karya yang luar biasa sehingga akan keren ini Pak Vika. Oh iya, satu Mas. Radical mesmerism sudah digunakan secara resmi di Sarpasit International Hospital di Ubon Ratchathani, Thailand, mulai tahun 2016. Ya, siap. Gitu.
Demikian. Saya diundang di sana satu minggu ya. Ya, siap. Saya Suripto sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami sampaikan untuk acara bedah buku selanjutnya ada bedah buku terapi sugesti dengan Pak Asfi Arka ya. Beliau Ketua Umum PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia, dan sekaligus Direktur Indonesia Hypnosis Center, akan dilaksanakan Kamis 8 April 2021 dengan waktu yang sama 19.00 sampai 21.00. Demikian, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fika. Sama-sama, selamat malam. Aditya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas Turun.